Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Halaman 11. Wa yajibu alaihi aidan an ya'rifa aqaidal imani, dan wajib atas orang yang mukallaf pula bahwa mengetahui oleh orang mukallaf akan akidah keimanan. Wa hiya sifatul wajibatu lillahi ta'ala, yaitu sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wal mustahilatu alaihi, dan sifat yang mustahil atas Allah. Wal jaizatu fi haqqihi ta'ala, dan sifat yang jaiz pada zat Allah Ta'ala. Wasifatul wajibatu lirrusul, dan sifat-sifat yang wajib bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wal mustahilatu alaihim, dan sifat yang mustahil atas para rasul. Wal jaizatu fi haqqihim, dan sifat yang jaiz pada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Segini kita bedah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita memasuki pembahasan ini, kita harus tahu dulu tentang hukum akal. Sebelum kita membahas tentang aqaidul iman, akidah keimanan, kita harus tahu dulu tentang hukum menurut akal, agar supaya kita lebih mantap di dalam mengkaji ilmu akidah, sehingga peranan hukum akal amat sangat penting di dalam mendidik pola hidup seorang muslim yang sesungguhnya. Saudara-saudara sekalian, hukum menurut akal ada 3. Jadi hukum menurut akal ada 3, yakni akal berkata segala apa yang ada di jagat raya ini tidak akan lepas dari 3 perkara menurut akal. Jadi akal nih, ini yang boleh ngaji yang punya akal doang. Yang merasa enggak punya akal boleh pulang duluan. Emang ini mau ngaji hukum menurut akal. Jadi kata akal yang ada di jagat raya ini cuman 3. Sehingga hukum menurut akal ada 3. Yang pertama namanya wajib.
Yang kedua namanya mustahil. Yang ketiga namanya jaiz. Jadi wajib menurut akal, bukan menurut agama. Kita nggak mau ngomongin agama dulu. Dalam ngaji tauhid itu saudara, yang pertama diomongin akal. Kita mau melepas agama dulu. Semua yang punya akal dulu yang mau diajak ngomong. Mau agamanya apa kek? Lebih-lebih yang beragamanya Islam kayak kita pada. Jadi pertama kata akal adalah wajib. Jadi wajibnya disebut wajib akli, wajib menurut akal. Dua namanya mustahil. Mustahil yakni mustahil akli, mustahil menurut akal. Tiga namanya jaiz, yakni jaiz menurut akal. Apa itu wajib? Wajib itu adalah perkara yang tidak diterima oleh akal kalau sampai tidak ada. Jadi wajib itu perkara yang tidak diterima oleh akal kalau sampai tidak ada. Jadi artinya wajib itu sesuatu yang pasti ada. Mau dulu, mau sekarang, mau nanti. Akal bilang wajib, begitu. Jadi wajib itu perkara yang akal tidak terima kalau sampai tidak ada. Sehingga akal bilang ada. Itu namanya wajib namanya. Kalau yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa, itu wajib menurut agama. Ini mah enggak ngomongin agama, kita ngomongin akal. Jadi wajib menurut akal perkara yang pasti ada. Akal tidak terima kalau sampai tidak ada. Contoh gampang, bapak lebih dulu dari anak. Contoh gampang, bapak lebih dulu dari anak. Bapak lebih dulu dari anak. Kata akal hukumnya wajib. Mau dulu, mau sekarang, mau nanti. Bapak lebih dulu dari anak. Itu namanya disebut wajib menurut akal. Sebab kata akal tidak mungkin anak dulu brojol baru babanya. Begitu enggak? Begitu enggak? Iya. Kalau ada yang bilang mungkin saja anak dulu lahir baru baba, yang bilang begitu orang apa? Orang apa? Orang apa? Gila ya, nggak ada akal. Karena akal tolak itu. Itu namanya wajib. Namanya wajib. Jadi contoh wajib tuh menurut akal baba lebih dulu dari anak. Kata akal wajib.
Sebab tidak ditemukan sedari dulu sampai niari, sampai kapan aja anak dulu lahir baru bapak. Tuh begitu. Namanya disebut wajib. Tuh wajib akli. Udah paham belum tuh? Hah? Halo, udah paham belum? Baik, kalau paham saya terusin. Kalau belum saya ulang, sebab kita ngaji kudu paham. Mana contoh wajib? Tuhan itu satu. Esa itu kata akal wajib. Sebab enggak mungkin ada mobil jalan di jalan tol ngebut kanan kiri zigzag yang nyupir 3, enggak mungkin. Kira-kira ada mobil ngebut jalan tol yang nyupir 3 apa 1? 3 apa 1? Kalau ada yang bilang yang nyupir 3, benar apa salah? Hah? Salahnya di mana? Enggak masuk akal. Dunia ini gede kayak begini dengan muatan yang banyak, yang nyupir 1. Yang nyupir 1. Tidak mungkin yang nyupir dunia ada banyak, enggak mungkin. Mesti 1. Dalam Pancasila disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Jadi di dunia ini Tuhan cuman namanya Allah. Selain Allah bukan Tuhan. Tuhan itu cuman satu, namanya Allah. Selain Allah bukan Tuhan. Andai disembah namanya dipertuhankan, dianggap Tuhan, sebetulnya bukan. Begitu. Jadi akal tuh. Jadi kalau ada yang bilang Tuhan tuh 3, benar apa salah? Hah? Hah? Nah, gimana? Agak majuan ini Bunda. Nanti bulan Syawal ngajinya kalau boleh ada sutroh tuh, ada pembatas yang kayak gitu. Nah, sebelah mari ibu-ibu, sebelah mari bapak. Jadi biar dia ngomong sayanya dengar, biar paham kalau boleh. Jadi kalau ada yang bilang Tuhan itu 3, benar apa salah? Saya laporin nih. Kalau yang bilang Tuhan itu 3, benar apa salah? Enggak, kita karena yang lain, benar apa salah itu dulu tuh. Salahnya di mana? Tuhan itu 1. Akal enggak terima kalau Tuhan itu 3. Itu namanya wajib menurut akal. Yang punya akal pasti
Dia bilang Tuhan itu satu. Yang bilang Tuhan itu lebih dari satu kagak punya. Saya laporin ini. Kagak punya akal, sebab akal tidak terima kalau Tuhan itu tiga. Tuhan itu mesti satu. Tuh, itu akal bilang. Jadi enak. Ini akal yang ngomong. Kita nggak ngomongin agama, ngomongin akal. Makanya dibilang yang nggak punya akal boleh pulang dulu. Ini mau ngaji tentang hukum akal. Jadi hukum akal ada 4 apa 5? Oh 3. Pertama wajib. Apa tuh wajib? Apa tuh wajib? Iya, apa tuh wajib? Sesuatu yang pasti ada, tuh namanya wajib. Sesuatu yang pasti ada, tidak diterima oleh akal kalau tidak ada. Itu namanya wajib. 1. 2, ini kalau ngerti nih yang ngaji nih, hidupnya nggak bakalan stres, nggak bakalan puyeng, asal nih ngerti. Ini aja nih, kalau ngerti kita nggak bakalan puyeng. Kalau ngerti hukum akal nih, pertanyaannya pernah puyeng nggak? Pernah, sering. Berarti belum ngerti hukum akal. Saya curiga enggak ada. Ini beneran. Ini ngaji hukum akal, saya belum bahas materi. Sebab ini harus jadi prolog kajian kita. Biar ngerti. 2, mustahil. Apa tuh mustahil? Sesuatu yang tidak diterima oleh akal kalau sampai ada. Jadi yang namanya mustahil sesuatu yang tidak diterima oleh akal kalau sampai ada. Singkatnya, mustahil itu sesuatu yang tidak mungkin menurut akal. Jadi mustahil itu kata orang Sunda moal. Mustahil. Kata orang Betawi ilokan. Biar ngerti. Ilokan begitu. Tuh namanya bahasa Arabnya kalau wajib sesuatu yang tidak diterima kalau tidak ada. Lawanannya mustahil, yaitu sesuatu yang tidak diterima kalau sampai ada. Jadi akal bilang kagak bakalan ada. Yang namanya mustahil tuh perkara yang kagak bakalan ada. Itu mustahil namanya. Yang namanya mustahil tuh perkara yang kagak bakalan ada. Contohnya anak dulu lahir baru bapak. Kata akal mustahil. Sebab tidak ada dari zaman dahulu anak dulu lahir baru bapaknya. Jadi kalau yang bilang anak dulu lahir baru bapak, akal tolak.
Mustahil itu perkara yang ditolak oleh akal. Akal tolak, itu namanya mustahil. Contoh lain, Tuhan lebih dari satu. Tuhan banyak. Kata akal mustahil. Sebab kagak bisa masuk di akal. Begitu. Tuhan itu lebih dari satu. Kata akal Tuhan itu satu. Itu contoh mustahil. Yang ketiga namanya jaiz. Jaiz. Apa itu jaiz? Jaiz itu perkara yang diterima oleh akal, ada atau tidaknya. Jadi namanya jaiz, sesuatu yang diterima oleh akal, ada atau tidaknya. Singkatnya, jaiz itu serba mungkin. Jaiz itu serba mungkin. Itu namanya jaiz. Apa tuh serba mungkin? Tempo-tempo ada, tempo-tempo tidak ada. Itu namanya jaiz. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada, namanya jaiz. Sewaktu-waktu ada, sewaktu-waktu tidak ada, namanya jaiz. Jadi wajib tuh bahasa Indonesianya pasti. Bahasa Indonesianya pasti. Mustahil bahasa Indonesianya tidak mungkin. Tidak mungkin. Jaiz bahasa Indonesianya mungkin saja. Hah? Hah? Iya, serba mungkin, mau mungkin saja. Begitu. Serba mungkin. Itu namanya jaiz. Contohnya untung dalam dagang. Contohnya untung dalam dagang. Saya mau tanya nih, menurut orang Ulu Jami, apakah orang dagang itu wajib untung? Ini ada yang dagang gak yang ngaji nih? Hah? Banyak. Dia yang jawab dah. Apakah orang dagang wajib untung? Hah? Wajib. Apakah orang dagang wajib untung? Wajib. Apa arti wajib? Pasti ada. Jadi enggak ditemukan orang dagang yang rugi, yang bangkrut. Saya ulang lagi. Apakah orang dagang itu wajib untung? Wajib. Apakah orang dagang wajib untung? Wajib. Jadi kagak ada orang dagang yang rugi. Enggak ada. Bener nih, enggak ada yang dagang yang rugi. Ini harus jujur nih. Hah? Iya, jadi pertanyaannya, orang dagang itu wajib untung?
Waj wajib. Wajib. Enggak ada orang dagang yang enggak ada ya. Hah? Enggak, jangan merubah mustahil dulu, belum saya tanya ini, diwajib dulu biar ngerti ini. Gitu. Satu-satu saya harus nanya. Ini minta izin yang dagang ngacung dah. Yang dagang, baik, biar jawab yang kencang. Apakah orang dagang wajib untung? Enggak. Kenapa enggak? Hah? Kadang rame, kadang enggak. Kita enggak nanya rame apa enggak. Begitu. Iya, enggak ngomongin itu. Nih ulang lagi nih. Apakah orang dagang wajib untung? Wajib. Ntar yang dagang dulu nih saya mau nanya. Nih, biar dia ngerti dulu. Yang enggak dagang nyontom yang dagang. Apakah orang dagang wajib untung? Enggak wajib tuh yang enggak dagang. Yang dagang aja bilang enggak wajib. Jadi orang dagang tuh wajib untung? Wajib. Apa arti wajib? Apa arti wajib? Hah? Wajib itu pas? Saya balik dah. Apakah orang dagang pasti untung? Tuh udah paham dah tuh paham dah. Nah, paham. Ini yang saya harus cari, paham ini, tenang hidup kita. Beneran, demi Allah, asal paham ini hidup kita bahagia banget. Asal paham ini. Ini malam katanya ngaji terakhir Ustaz ya. Sampai jam 1 kita ngaji. Biar kelar nih. Jangan nanggung masalahnya. Enggak, sampai rapi ini gitu. Apakah orang dagang wajib untung? Wajib B tidak, itu doang tuh. Jangan lari kemana-mana nih. Apakah orang dagang wajib untung? Enggak. Kenapa enggak wajib? Sebab ada yang rugi, yang bangkrut pun banyak. Tuh jawabannya tuh. Sebab ada yang rugi, yang bangkrut pun banyak. Betul enggak? Baik, saya ulang. Apakah orang dagang itu wajib untung? Ini jangan ragu-ragu ini. Kalau kita ragu-ragu susah juga ini. Hah? Wajib. Iya. Enggak. Oh iya. Jadi menurut Babeh nih, orang dagang wajib untung enggak? Wajib. Kenapa wajib ya? Berarti enggak ada yang rugi. Ada yang rugi enggak? Hah? Menurut Babeh ini dulu nih, ada yang rugi enggak? Ada. Yang bangkrut banyak. Berarti enggak wajib. Begitu. Nih saya tanya, bapak dulu lahir baru anak, apa hukumnya? Enggak masuk akal. Bapak dulu, jadi yang masuk akal anak dulu baru bapak. Kita harus jawabnya kemari, jangan temennya. Kita nggak boleh. Kita ngaji harus paham. Jadi bapak dulu baru anak. Lahirnya bapak duluan, anak belakangan. Hukumnya apa? Wajib. Sebab kagak ditemuin anak duluan baru bapak. Dari kapan saja enggak ada yang lolos. Itulah hukum akal.
Hukum akal. Saya mau contoh dagang, keseharian aja. Apakah orang dagang itu wajib untung? Seharusnya wajib. Enggak, kalau belum ngerti pada bagian ini saya nggak bakal pindah-pindah itu ngaji. Harus paham, memang begitu. Baik, saya mau nanya nih, minta dijawab yang kenceng. Apakah orang dagang pengen untung? Enggak nanya begitu dari tadi. Enggak nanya pengen, enggak. Nanyanya wajib. Nanyanya. Jadi harus dibedakan. Begitu. Begitu. Udah paham? Apakah orang dagang wajib untung? Wajib. Kenapa wajib? Karena kagak ada yang rugi, jawabannya begitu. Tuh jawaban wajib tuh. Enggak ada yang rugi. Jadi orang dagang ada yang rugi enggak? Berarti bukan wajib, begitu. Itu salah tuh jawaban kita tuh. Begitu maksudnya. Jadi kalau udah salah nih, kalau pengennya saya ganti, jangan itu jawabannya. Begitu. Iya, kalau masih bertahan itu saya belum bisa terus. Emang begitu ngaji, sebab kita ngaji nyari paham. Nggak boleh. Teman-teman yang udah paham, alhamdulillah. Yang belum kita harus tolongin. Salah kalau kita main tinggal aja. Jadi, apakah orang dagang wajib untung atau tidak wajib? Tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena ada yang rugi, yang bangkrut pun banyak. Udah paham? Baik. Saya naikin kedua. Apakah orang dagang itu mustahil untung atau tidak? Begitu. Mustahil. Jadi kagak ada orang dagang untung. Ada nggak yang makin maju? Berarti bukan mustahil. Begitu. Mendingan mikirin ini nih dapat ganjaran gede daripada mikirin corona. Beneran. Begitu. Ini ganjaran gede banget nih. Kalau ini paham. Jadi apakah orang dagang wajib untung atau tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Ada yang rugi, yang bangkrut pun banyak. Pertanyaan kedua, apakah orang dagang itu mustahil untung? Tidak. Kenapa? Karena banyak yang untung, yang makin maju pun banyak. Betul nggak? Nah, hukum menurut akal ada berapa? Ada 3. Kalau wajib bukan, mustahil bukan, hukumnya apa? Nah begitu. Itu begitu. Enggak bakalan lari ini. Iya. Jadi untung dalam dagang hukumnya apa? What? Enggak, karena yang sini paham, sebelah kanan saya belum. Kan saya liatin. Saya lebih demen kalau fasih, kalau ngaji. Ngaji itu beda dengan ceramah. Orang ceramah mau paham kayak mau kagak kayak terserah lu, yang penting gua pulang bawa berkah. Itu yang ceramah begitu. Orang ngaji ini kagak boleh pulang kalau sebelum ngerti. Orang ngaji begitu. Namanya ngaji.
Jadi saudara, hukum orang dagang untung tuh hukumnya apa? Jaiz. Kadang untung, bener nggak? Hah? Bener nggak? Orang dagang sewaktu-waktu untung, sewaktu-waktu tempo-tempo untung, tempo-tempo rugi, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Jadi untung dalam dagang tuh hukumnya apa? Ini yang bener nih. Hukum untung dalam dagang apa? Jaiz. Orang dagang itu bisa untung, bisa rugi. Kenapa dari tadi kita nyangkut? Kita itu memasukkan hukum wajib pada bukan barangnya. Ini yang jadi stres. Begitu. Iya. Hukum bakal ditolak oleh akal. Jadi untung dalam dagang, jadi wilayah kepengen masuk pada wilayah pasti. Itu yang jadi nggak klop. Orang dagang tuh semuanya pengen untung, pengen, bener nggak? Itu pengen tuh bukan wajib, pengen tuh cita-cita, cita-cita itu harapan, harapan itu bukan kepastian, begitu, betul nggak? Karena itu untung dalam dagang hukumnya hukumnya jaiz. Orang dagang bisa untung, bisa rugi. Udah paham tuh? Baik, saya mau nanya, ada nggak orang dagang yang kalau rugi stres? Ada nggak? Ada nggak? Hah? Ini pahami pertanyaannya. A ada, B tidak ada. C banyak nggak ada. Ini C ini nggak ada. Dua doang saya bikin gampang. Jangan jawab yang C, yang kagak ada. Jadi yang biar gampang jawabannya. Saya ini tuntun cara jawabnya. Jadi A B doang nih. Enggak ganti-ganti. Jadi orang dagang itu untungnya hukumnya jaiz, kadang untung, kadang rugi, sewaktu-waktu untung, sewaktu-waktu rugi. Pertanyaannya, ada nggak orang dagang ketika rugi stres? Ada nggak? Ada. Banyak nggak? Kenapa stres? Tekor. Iya, tekor itu rugi. Kenapa stres? Tidak sesuai dengan cita-cita. Jadi cita-cita itu kudu pasti berhasil. Hah? Jadi untung dalam dagang mustahil. Jadi kagak ada yang untung. Hah? Iya. Iya, tidak untung. Artinya harap kesalahannya berarti dia menggunakan akalnya. Kesalahannya. Untung dalam dagang tuh hukumnya jaiz. Kadang untung, kadang rugi. Bener nggak tuh? Baik. Ada nggak orang dagang yang ketika rugi stres? Ada nggak? Banyak nggak? Pertanyaannya, kenapa dia stres? Hah? Karena nggak memahami hukum makan.
Makanya kan kita bilang nih, biar tenang hidup kita. Begitu. Ini bagaimana? Udah apa terus ini? Oh terus. Jadi ada nggak orang dagang yang ketika rugi stres? Kenapa dia stres? Tidak sesuai dengan akalnya. Loh, akalnya dia bilang wajib apa jaiz? Jaiz. Kalau bisa nggak perlu distresi, kan bisa untung bisa rugi. Kenapa dia stres? Ada nggak orang yang dagang ketika rugi stres? Kenapa? Karena dia tidak ngaji ilmu tauhid. Karena nggak ngaji ilmu tauhid bahwa untung di dalam dagang jaiz bukan wajib. Gara-gara dia salah menentukan dasar, maka turunannya salah. Begitu. Pertanyaannya, kenapa orang dagang rugi? Halo, ini saya mau nanya, ada nggak orang dagang yang rugi? Banyak. Kenapa orang dagang rugi? Karena betul, itu jaiz. Arti jaiz itu bisa untung, bisa rugi. Yang kita tanya, kenapa orang dagang itu rugi? Salah perhitungan. Cakep jawabannya. Moga ditinggikan derajatnya. Jadi salah berarti kurang ilmu. Teman saya gelarnya SE, MM, MBA, doktor ekonomi, dagang rugi juga. Salah berarti. Kenapa orang dagang rugi? Kan tadi kurang perhitungan. Salah perhitungan berarti kurang Teman saya S1-nya ekonomi, S2-nya ekonomi, sampai doktor ekonomi, dagang rugi juga. Berarti bukan jawaban. Kenapa orang dagang rugi? Ini yang dagang boleh jawab. Enggak ngaji. Kenapa orang dagang rugi? Karena pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Itu sih definisi rugi, bukan alasan. Kenapa orang dagang rugi? Iya, belum beruntung tuh sama dengannya rugi. Begitu. Kenapa orang dagang rugi? Salah resepsi. Maksudnya salah perhitungan. Maksudnya di bapak kita ini. Tadi udah kita jawab. Teman saya S1-nya sarjana ekonomi, ahli ngitung, rugi juga. Kenapa orang dagang rugi? Enggak laku. Teman saya barangnya habis, rugi juga. Ada enggak? Itu berarti bukan jawabannya. Siapa yang bilang enggak sungguh-sungguh? Ada teman saya dagang, pala jadi kaki, kaki jadi pala, sampai kagak sholat 5 waktu, rugi juga. Ada enggak? Banyak enggak? Berarti bukan jawabannya nggak sungguh-sungguh. Kenapa orang dagang rugi? Kurang bersyukur.
Teman saya bersyukur pandai, rugi juga. Enggak ngaji. Teman saya ngaji mulu, rugi juga. Iya, karena ada yang menentukan rugi. Karena ada yang menentukan rugi. Siapa? Allah. Maka nggak perlu marah-marah. Begitu. Nah iya, kenapa tuh dia marah-marah? Lah kalau dia paham orang dagang itu bisa untung bisa rugi, biasa. Untung itu biasa, rugi biasa. Maka ketika sesuatu yang biasa dia kata luar biasa, itu salah konsep tauhidnya. Orang biasa begitu. Orang dagang untung biasa, namanya juga dagang. Si anu tuh dagang rugi biasa. Orang dagang mau bisa untung, bisa rugi. Kenapa dia untung? Karena ada yang mentakdirkan untuk. Boleh tanya sama bapak kita. Banyak itu dosen-dosen di UMJ. Ya Allah, naik Gojek, mahasiswanya Alphard dan Krausa. Bawa ini banyak nggak? Loh itu begitu. Jadi untung itu dalam dagang hukumnya jaiz. Jadi kalau nggak untung, ya biasa. Uang untung tuh biasa. Lo kagak stres kalau paham tauhid. Biasa. Untuk biasa. Ada zat lain yang ngasih untung, berarti disuruh bersyukur. Rugi, ada zat lain yang ngasih rugi, disuruh sabar. Stres itu melampaui sabar, dia nggak paham. Ini melotot ada nyawanya nggak ini? Saya ngeri juga saya. Paham nggak ini? Baik, kalau paham saya pindah. Contoh, apakah orang berobat itu wajib sembuh? Enggak. Kenapa? Banyak juga yang nggak sembuh, yang mati pun banyak. Apakah orang berobat itu mustahil sembuh? Kenapa? Ada juga yang sembuh banyak. Berarti sembuh dalam berobat itu hukumnya jaiz. Benar nggak? Ada nggak orang ampe yang banting-banting obat? Kata dia obat tai doang menang 1 juta, sembuh juga orang. Ada nggak? Yang mana tuh orangnya? Ini kenapa dia marah-marah nih? Kenapa dia marah-marah? Tidak paham apa? Tauhid, bahwa sembuh itu jaiz. Begitu. Jaiz. Sembuh. Orang berobat bisa sembuh, bisa enggak. Rumah sakit anu tuh hebat, kagak ada yang hebat. Begitu. Rumah sakit kalau hebat kagak ada ruang jenazahnya. Ada enggak rumah sakit yang ada ruang jenazahnya? Iya, semua juga begitu. Berarti iya banyak yang mati juga. Dokter yang ngobatin aja dokter ahli forensik, dokter munim mati juga. Begitu. Enggak ada yang hebat. Jadi begitu. Kalau enggak sembuh, penyebabnya ada yang menentukan enggak sembuh, yaitu Allah. Kalau sembuh ada yang menentukan sembuh, yaitu
Allah. Begitu. Ada nggak penyakit menular? Hah? Ada. Begitu. Ada. Jadi menular pada penyakit hukumnya? Hah? Biar paham. Menular pada penyakit hukumnya jaiz. Bisa nular, bisa enggak wajib. Kenapa kita simpulin jadi wajib nular? Itulah yang pada mati enggak ngaji tauhid. Begitu. Menular itu hukumnya apa? Jaiz, bisa nular, bisa enggak. Kenapa waktu kita lagi di pasar bilang enggak, waktu di masjid bilang menular? Salah konsep tauhidnya. Salah. Begitu. Ini kan konsep tauhid. Begitu. Kenapa di tempat mancing mau bilang enggak nular, di masjid mau bilang nular? Ini salah kita. Salah tauhidnya. Waktu kita tidur pakai masker enggak? Enggak. Kenapa? Karena coronanya tidur. Waktu melek, coronanya itu salah konsep. Tidur bisa nular, bisa, terserah Allah. Lagi tidur ditularin bisa. Lagi melek enggak ditularin bisa. Terserah Allah. Kenapa ngegantung sama Allah? Jadi susah hidup kita. Salah bertauhid. Konsepnya kan di tauhid. Konsepnya begitu. Ini kan urusan tauhid. Urusannya. Kan Nabi bilang la adwa, kagak ada penyakit yang menular. Kata Rasulullah, enggak ada. Yang menularkan itu Allah. Kata Allah tidak. Kalau kata iya. Semuanya balik sama Allah. Karena di dunia mau barang jaiz. Cuman persepsi kita yang keliru. Maka waktu naik Gojek mau rapet, enggak nular. Waktu di kantor mau renggang, kok bisa diatur nular enggak? Ini namanya konsep pikiran. Begitu. Waktu di Gojek enggak, berarti di kantor juga enggak. Kudu pikirannya itu. Tapi karena begitu ya kita gimana ya kan, kita rakyat kan ngikut aja sama pemerintah ya kan. Begitu. Itu begitu. Kemudian itu apakah orang nikah itu wajib punya anak? Kenapa? Ada juga yang nggak punya anak. Apakah orang menikah itu mustahil punya anak? Tidak. Kenapa? Ada juga yang punya anak. Berarti punya anak dalam menikah hukumnya jaiz. Ada nggak orang yang udah menikah 10 tahun belum punya anak lalu stres? Ada nggak? Kenapa? Dia nggak belajar tauhid. Dikata wajib punya anak. Kan jaiz. Kalau dia paham, tenang aja hidup. Kan terserah Allah hidup. Ini bener apa kagak ini? Hah? Hah? Iya jaiz betul. Iya. Iya nggak stres dalam hidup. Begitu. Nah, apakah ini yang ngaji nih wajib masuk surga? Wajib, enggak wajib. Itu tuh menjawab dua doang nih, jangan geser-geser. Nih yang ngaji nih wajib masuk surga enggak? Wajib. Nih yang ngaji nih wajib masuk surga enggak? Wajib. Dari mana?
Hah? Iya, ini lagi ngaji tauhid ini. Pelajarannya tauhid. Apakah kita ini pasti masuk surga? Pasti, tidak pasti gitu. Ini dulu nih. Jangan dirombak-rombak, jangan loncat-loncat nih. Kita nih yang ngaji pasti masuk surga enggak? Ini yang benar nih. Pokoknya jangan takut jawab, kecuali kalau jawab, kalau salah digebuk, barunya diem aja. Kita kan ngaji biar bisa ini, biar dapat banyak ini, biar nggak muter-muter. Ini yang ngaji nih pasti masuk surga enggak? Hah? Tidak. Apakah yang ngaji ini mustahil masuk surga? Hah? Tidak. Jadi masuk surga tuh hukumnya apa? Jaiz. Bisa masuk surga, bisa enggak. Kenapa banyak muslim ogah ngaji? Karena dia enggak paham tauhid, dikata wajib masuk surga dia. Yang ngaji aja kagak pasti, apalagi yang kagak ngaji. Bener enggak? Ini yang ngaji belum pasti. Cuman ada harapan. Kalau ngaji mau ada harapan pengen masuk. Lah nanem kagak harapannya pengen panen. Orang apa? Orang apa? Gila. Ngaji kagak pengen masuk surga. Orang apa? Gila. Begitu. Dari mana dia? Begitu. Dikata begitu. KTP Islam nggak bisa, bakal diambil kelurahan buat ditukar sama kober. Bener nggak? Nggak ada KTP. Ini tauhid yang di jiwa dia yang bakal bertanggung jawab. Kenapa kita ini sholat itu nyari harapan, pengen masuk surga. Ngaji itu nyari harapan. Kalau orang nanem harapannya kalau orang itu dagang harapannya, kalau orang tuh ngaji harapannya, kagak ngaji pengen masuk surga. Orang apa? Gila. Karena jaiz ini ada prosedur. Kenapa orang dagang rugi stres? Karena dia tidak paham tauhid. Begitu. Wilayah harapan dimasukkan pada kelas pasti. Itu stresnya, bukan sekrupnya sama bautnya, bukan. Itulah yang jadi stres. Di dunia ini serba mungkin. Orang dagang tuh mungkin untung, mungkin rugi. Salahnya dia dianggapnya untung terus. Tidak ada memperhatikan kemungkinan rugi. Salah dia. Konsep tauhidnya yang salah. Kita ini sebatas ikhtiar. Jadi biasa aja hidup. Biasa aja. Jangan berlebihan, jangan. Saya juga sama, nurut. Kalau waktunya pakai masker, pakai masker. Begitu. Kalau dulu nih di Ulu Jami, kan banyak sawah-sawah, ya kan? Begitu. Ada kambing tuh, biar jangan makan rumput orang, mulutnya ditut. Itu maknanya ini mulut kambing ini makan rumput orang, padi orang, tanaman maka kudu tutup. Saya khawatir yang mulutnya ditutup-tutup tuh. Jadi begitu sudah. Ini mau konsep tauhid. Kalau nular laki bini jangan tidur 2 tahun. Lakinya di kandang kambing ya, bininya di kamar. Karena kalau dekat Oh iya, ini dia. Jadi biar kita rapi bertauhid. Kalau paham ini, hidup kita tenang. Jangan sekali-kali wilayah harapan dimasuk pada wilayah pasti.
Harapan ini wilayahnya jaiz, wilayahnya mungkin. Kalau mungkin itu banyak kemungkinan. Begitu. Hah? Bisa iya, bisa tidak. Kita jangan takut. Tuh ditulisan tuh. Pakai masker harga mati. Enggak pakai masker mati. Ini jadi takut. Mustinya dibalik. Ngaji harga mati. Ngaji harga mati. Enggak ngaji bisa mati. Mending ngaji sebelum begitu mestinya. Jadi lagi mau ngapa gitu? Hah? Waduh, bapak kita pilih besok ini. Jadi di dunia ini saudara serba mungkin. Kalau serba mungkin jangan dipastikan. Jadi stres hidup tuh. Mungkin saja. Nih saya mau tanya, apakah semua orang wajib cinta sama kita? Enggak. Apakah semua orang mustahil cinta sama kita? Tidak. Berarti cinta dan benci itu hukumnya jaiz. Kalau jaiz berarti ada yang demen, ada yang tidak. Kenapa stres? Karena mikirin yang kagak demen. Yang kagak demen aja ada di hati mulu. Meremelek. Si Anu tuh waktu tinggal di Ulu Jami ya. Kan gua itu waktu itu jadi RT, gua yang nyariin kontrakan. Tapi sekarang kelakuannya kayak begitu sama gua. Kurang ajar banget dia sama gua. Miring kanan. Sampai jam 11 belum merem. Miring kiri. Padahal gua udah baik kayak apa itu ya. Sampai jam 1. Tuh kita nggak bisa tidur. Yang kita pikirin tuh malamnya ngapain? Malamnya ngapain yang kita pikirin? Tidur. Ngorok nggak? Ngorok. Kita nggak bisa tidur nih. Ulah dia, ulah kita. Hah? Ulah dia, ulah kita. Ngapa dikerjain? Itu yang jadi stres. Anda nggak belajar tauhid. Jadi jangan pikirin. Masa bodoh aja. Karena di akhirat urusan kita bukan nama dia, sama Allah. Begitu. Kita lihat juga dong yang demen-demen nama kita. Namanya dalam bahasa ilmu pengangkat jiwa itu adalah dia belum memaafkan dirinya disebutnya. Begitu. Ilmu motivator tuh belum memaafkan dirinya. Maksudnya belum mengerti dirinya. Ngapa? Kalau Nabi kayak kita, Abu Jahal ya kelakuan kayak begitu. Waduh agak tinggi-tinggi. Fokus saja. Kita harus milih jadi orang baik. Ketika dia milih jadi orang jahat, ya biarin. Ngapa kita harus nyontoh dia? Begitu. Itu masalah kita. Bukan salah Allah. Jadi sengsara ini pilihan kita. Tinggal pemerintah mau endemi apa mau terus plandemi. Itu urusannya. Gitu. Terserah kita. Mau yang mana kita pilih. Begitu sudah. Biar kita enggak stres. Jalanin aja hidup. Tapi masalahnya ini yang bikin puyeng ini bukan corona, cicilan. Begitu. Itu mah bukan salah Allah. Yang tanda tangan waktu di bank apa? BRI. Itu Allah apa kita? Iya salah kita. Jangan nyalain Allah. Tambah nyalain Allah, tambah sulit kita. Kita harus banyak ngadep sama Allah. Biar tenang. Iya. Gitu. Wabah begini, puyeng. Lihat teman-teman saya tuh. Bang ke masjid yuk. Ente mau lagi corona begini ke masjid, rumah aja.
ujungnya mau ke Empang nyampe dia. Ada nggak kayak begitu tuh? Salah dia konsepnya, dia salah. Ini biar tenang kita ini. Jadi kunci biar tenang tuh kudu faham wajib, mustahil, jaiz. Ternyata di dunia ini kebanyakan serba jaiz, serba maka kita kudu optimis biar bapak kita petani kita bisa jadi presiden. Itu kata Pak Harto. Jadi biar gua tukang mebel bisa jadi presiden, itulah Pak Jokowi. Begitu. Jadi mantap. Biar gua bapaknya orang miskin, gua bisa kaya. Bisa. Jadi jangan kita pesimis jadi orang, apatis, terpuruk. Itu bukan ulah Allah. Ulah kita tidak memahami konsep tauhid tentang hukum akal, wajib, mustahil, jaiz. Ini saya pengen jangan tenangnya waktu di iktisam, pulang puyeng lagi. Ini nggak mau saya. Pulang kudu tenang aja. Insya kita tenang, hidup biasa. Maka kebahagiaan itu dikasihnya bukan di duit, dikasihnya di hati. Banyak orang yang punya duit stres, yang nggak punya duit stres sabrak gitu. Iya. Yang punya duit stres banyak. Iya. Jadi stres dan tidak itu bagaimana hati mengolah diri dalam bertauhid. Tapi barang saya pada kagak ada, lahir juga nggak bawa duit. Bener nggak? Kita jangan bertahan pada masalah. Itu karena salah dalam konsep bertauhid. Bila kita renungi sekali lagi hukum akal ini di rumah, pelan-pelan kita memahami hidup. Wong Nabi Muhammad aja nih, Nabi kita akhlaknya buruk apa baik? Ada nggak buruknya akhlaknya Nabi? Nggak ada. Ada yang benci nggak? Banyak nggak? Banyak. Akhlaknya baik, nggak ada buruknya. Banyak yang benci. Kita balik. Kita nih yang aja di i'tisam nih, ada akhlak buruknya nggak? Banyak nggak? Ada yang benci? Banyak. Wajar. Ngapa kita stres sih? Wajar. Wong Nabi aja yang akhlaknya baik ada yang benci, apalagi kita. Salah kita kalau ngelamun terus. Hidup biasa. Kita harus berarti ini hidup, harus bermakna ini hidup. Wis segini aja dah ngajinya dah. Jangan banyak-banyak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ditanya dari materi ini. Saya mau tanya nih, kalau akhlak dengan ilmu itu mana yang tinggi? Orang yang punya ilmu tapi akhlaknya nggak ada di mana? Baik, jadi akhlak dan ilmu itu lebih tinggian akhlak. Tapi akhlak ini nggak bakalan ada kalau nggak ada ilmunya. Begitu. Karena ilmu ini pondasi, akhlak temboknya. Maka antara tembok dan pondasi kalau ditanya tinggian mana? Tembok apa pondasi tinggian mana? Iya tinggian tembok lah, sama pondasi di bawah. Maka akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Tapi ada orang akhlaknya tinggi, nggak ada ilmunya, nggak mungkin. Kalau akhlaknya tinggi berarti ilmunya tinggi. Kalau ilmu doang nggak ada akhlak bisa hancur. Pondasi doang nggak ada tembok, lah maling masuk. Tapi nggak bisa akhlak muncul kalau nggak ada ilmu. Dua-duanya sangat dibutuhkan. Jadi ilmu dan akhlak itu harus sejajar. Sejajar. Kalau ilmu nggak didasari akhlak bisa sombong dia. Selagu-lagunya. Jadi merasa diri itu agak luas gitu. Wah, itu karena ada ilmu nggak ada akhlak. Padahal di perutnya ada tinja, yang dibuang tiap hari tinja. Dari hidungnya yang keluar kotoran, dari duburnya keluar kotoran, daripada kemaluan depan kotoran, darah kotor, ingus kotor.
Yang dari kuping kotor, mana yang harus disombong? Enggak ada. Jadi nggak perlu sombong. Lu yang nggak perlu sombong, nggak perlu. Tapi manusia banyak. Ah, jadi begini Bapak, manusia ini asalnya dari tanah. Tanah ini macam-macam. Ada orang hidupnya bingung mulu, begitu. Pimplan pola pikirnya, kemungkinan asalnya dari tanah Urugan. Jadi labil ya. Ada orang hobinya shopping mulu shopping. Ini kemungkinan asalnya dari Tanah Abang. Asalnya begitu Pak. Kadang orang itu pegel mulu, kelakuannya bikin reseh mulu, megelin. Kemungkinan asalnya dari tanah sengketa. Kemungkinan begitu. Habis kalau tanah sengketa ribut mulu. Nah, ini asalnya tanah sengketa kayak begini. Begitu. Kalau orang sombong, wah, kemungkinan dari tanah tinggi. Begitu. Wallah. Oh iya baik. Jadi yang namanya kunut itu, kalau yang namanya muji bareng-bareng. Kalau muji bareng-bareng. Kalau minta perwakilan. Kenapa separuh kencang? Karena permintaan. Kalau minta jangan bareng-bareng. Kalau minta, ini bareng-bareng nih datang ke rumah RT. Kami, warga, RT 01 minta bansos. Nggak usah satu aja yang maju perwakilan. Itu namanya minta. Yang lain amin. Amin, iya gue juga sama itu minta itu. Tapi kalau muji kudu bareng-bareng. Kudu sendiri. Maka ketika fa'inaka takti namanya muji. Semuanya pada muji. Kalau muji jangan wakil sama cewek. Lo bilang sama dia I love you, demen sama dia bukan sama kita. Kalau muji mau jangan wakil. Kalau minta boleh wakil. Begitu. Makanya fa'inaka taktisir bacanya. Boleh kencang-kencang sih imam kita, makmum ikut baca. Begitu. Kurang lebih demikian. Nanti ada. Baik. Ini ada WA masuk ke saya. Assalamualaikum. Bagaimana kalau kemudian kita seseorang musafir menjadi imam rawatib? Sedangkan itu dia pulang pergi. Baik. Iya. Hukum menjadi imam itu yang pertama adalah yang sah jadi imam. Apa itu yang pertama? Tahu peraturan sholat. Biar kata orang kagak pulang pergi orang situ mulu tapi sholat orang ngerti, jangan jadiin imam. Apalagi sholat jenazah nanti ruku sujud gara-gara orang ngerti. Maka syarat utama imam tuh ya ummul qauma afqahuhum. Nanti di depan ada bunyi begitu nih pada bab berjamaah. Ada di kitab ini. Halamannya sayanya nggak hafal, tapi pasti ada bunyi begitu di kitab ini. Dicek aja pada bab sholat berjamaah. Yang ngimamin masyarakat tuh yang ngerti sholat, yang ngerti. Musafir ngerti nggak apa-apa. Kita orang yang dimukimin nggak ngerti, jangan jadi imam. Jadi untuk jadi imam ngerti dulu. Untuk yang nyupir kayak saya nih punya mobil nggak bisa, jangan nyupir. Kalau saya yang nyupir nabrak. Jadi yang nyupirin masyarakat nih kudu ngerti. Biar kata orang pulang pergi asal ngerti sholat boleh ngimam. Walaupun orang situ asli tapi kalau kagak ngerti sholat jangan ngimam. Jadi yang nomor satu afqahuhum,
ngerti urusan sholat. Itu begitu. Kurang lebih demikian. Allah Allah. Sudah? Oh, boleh. Dalam satu kesempatan sholat subuh itu kan ada imam yang memakai wakilnya di rahmatika sangatnya yang mana? Baik, jadi begini. Asli daripada Rasulullahnya waqina syarra ma qadait. Itu asli dari Nabi. Tidak ada birahmatika. Tapi boleh saja orang menambahin kalimat birahmatika, tidak mengapa. Karena dia lebih untuk mendohirkan. Enggak apa-apa. Seperti ada orang bilang nenek tua, tuh kata tua tuh enggak penting sebetulnya. Sebab di kalimat nenek udah pasti tua. Begitu. Cuman diperjelas. Tanpa birahmatika tentu ada makna birahmatika. Cuman ada yang nambahin birahmatika. Boleh saja. Begitu. Boleh saja dengan wakina birahmatika. Tidak mengapa. Silahkan saja kalaulah ada orang baca birahmatika. Meski pribadi kami enggak pernah birahmatika. Tapi tidak salah bila ada orang membaca waqina birahmatika, maknanya jagalah kami dengan rahmatmu dari kejahatan, dari keburukan takdir yang kau tentukan. Boleh ditambahin birahmatika, andai tidak ditambahin tidak mengapa. Kurang lebih demikian. Allah. Tadi masalah hukum jais Pak Kiai. Kalau berarti harus secara tauhid kita dalam keadaan rugi ataupun untung, kita dalam keadaan sehat atau bisa sakit, itu artinya udah untung terus lah intinya kalau tauhid. Jadi dalam tauhid, karena segala sesuatu itu serba mungkin, yang satu diharapkan dalam kajian ini jangan memastikan. Kedua, karena hukum itu bukan akal saja, tapi ada hukum syariat, ada hukum agama. Hukum agama inilah melapisi dari akal sebagai pondasi. Sehingga ketika kita sadar dagang itu rugi, untuk apa ini Tuhan kasih rugi? Ada apa ini dengan saya? Sehingga dicek. Enggak ada yang saya langgar, berarti dituntut sabar oleh agama, dan sabar itu tinggi nilainya. Tapi kalau ada yang salah, oh ini sebetulnya bukan rugi. Tandanya ketika kita rugi, malam kuat tahajud, kuat puasa Senin Kemis, sebetulnya bukan rugi, ini lagi untung. Tandanya kemarin untung tapi nggak keburu ibadah, sebetulnya rugi di mata Allah, kelihatannya doang dia untung. Kayak kita sakit sama sehat. Apa itu sehat? Bila kita kuat ibadah. Waktu kaki kita asam urat, kuat ke i'tisam. Itu maknanya sehat, bungkusnya sakit. Waktu gagah, mainnya ke Tegal Rotan mulu. Itu maknanya sakit, bungkusnya maka sakit dan sehat, bagaimana hati harus mensikapinya. Bila kita rugi, disuruh sabar. Memang dagang enggak selamanya untung. Begitu. Tuhan tuntut kita sabar sebagai hamba. Maka disebut di dalam hadis Baihaqi, al-imanu nisfan. Iman itu satu kesatuan yang utuh terbelah dua. Nisfun fis syukri wa nisfun fis sabri. Separuh ada pada syukur, separuh ada pada sabar. Bila dia dapetin nikmat dia bersyukur, bila dapetin ujian dia sabar. Kayak wabah begini, kita ngeluh pandemi juga tapi stres. Kalau nggak ngeluh sabar, pandemi juga tapi tenang. Ini yang membuat kita jadi sehat, imun naik gara-gara iman naik. Maka jangan duluin imun, jangan, iman dulu. Pagi-pagi suruh berjemur. Udah tahu kita orang kampung, main di sawah berjemur tambah hitam. Begitu. Jadi bukan di berjemurnya, iman mantepin nama Allah. Biar kita tenang dalam hidup. Maka hidup ini antara syukur dan sabar.
Bila ini kita jalani, hidup kita bahagia. Normal lah manusia. Enggak semuanya demen sama kita, enggak semuanya benci sama kita. Enggak selamanya sehat, bisa juga kita sakit. Kalau sakit, normal lah. Enggak ada yang namanya mobil sehat terus. Itu normal. Badan kita juga begitu. Karena kita makhluk. Ada kalanya ngalamin sakit, maka mumpung masih sehat, bagaimana cara mensyukurinya? Inilah yang disebut membawa ketenangan. Wallahi. Iya baik. Iya. Enggak apa-apa. Iya baik. Makruh hukumnya khotib itu ngangkat tangan. Makruh. Rasulullah tidak pernah dalam khutbah ngangkat tangan kecuali sesudah selesai salam baru doanya angkat tangan. Makruh, mengurangi ganjaran. Nanti ada di depan. Yang ditanya-tanya ini banyak semuanya. Hukumnya ada. Sabar. Ini pelan-pelan bakal ketemu semuanya. Ada. Yang ditanya-tanya ada di sini semuanya. Cuman waktunya iya sabar. Wallahu a'lam. Iya baik. Waalaikumsalam. Jadi perkara gaib itu dalam akal semuanya adalah jaiz. Perkara gaib itu jaiz saja. Boleh saja ada yang gaib, boleh saja ada yang hadir. Boleh. Jadi yang gaib ini sebetulnya enggak gaib karena kita enggak kelihatan aja disebut gaib. Kayak teman kita enggak ngaji malam ini karena dia masih sibuk dagang. Disebut gaib, bukan berarti kagak ada. Dia ada, cuma nggak kita lihat doang. Itu sebetulnya ada. Begitu, nggak lihat doang. Kayak Allah ada, cuma kita nggak lihat karena kita bagian lain. Maka yang pertama kali ditekankan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita yang gaib itu kita kudu imani. Nggak kelihatan, tapi bukan berarti nggak ada. Ada. Gitu kayak jin segala macam ada. Kalau kelihatan nama kita enggak muat mesti ditisam jin mulu karena jin banyak. Jin tuh banyak. Boleh dijual belikan, boleh kalau yang mereknya Lea sama Levis. Boleh itu. Boleh enggak? Boleh, dijebulir banyak. Begitu. Jadi perkara gaib itu secara akal boleh saja. Sesuatu itu nggak kelihatan boleh kelihatan. Maka nanti ada syariat. Ada syariat banyak. Karena orang jahat itu banyak. Ada jahat enggak berani dari depan, dari belakang. Ada enggak berani langsung lewat orang ada. Begitu. Ada yang pengen nambah periode aja enggak berani langsung lewat orang ada. Ada enggak? Jangan dicatat. Wallah. Ntar dilaporin lagi. Iya baik. Kalau kita baca hadis Nabi itu nanti tidak Nabi berdiam diri di masjid 10 malam 10 terakhir. Ya pulang gitu ya. Kita ini kan ngantor kerja dalam macam. Ketika bisa malam doang, pagi pulang, nanti balik lagi. Itu gimana? Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, semua orang diayomi. Semua orang diayomi. Masing-masing punya ajarannya dari Nabi. Nabi kenapa Nabi itu i'tikaf sampai 10 hari nggak pulang-pulang? Karena sudah terpenuhi semua bininya. Begitu, udah rapi. Jadi Nabi itu kalau udah ngomong Sa'ban, itu kasih bini sebulan. Sebulan berapa? Biar gampang 100.000 sehari. Berarti sebulan 3 juta. Itu kalau udah Ramadan, itu Nabi kasih double tuh bininya. 6 juta kalau 3 juta tuh. Itu Ramadan di Sa'ban. Maka tenang. Kalau kita mau nyontoh Nabi, kita utuh begitu.
Jangan kemudian kita i'tikaf nggak pulang-pulang, bini kita nggak dikasih, namanya separoh nyontohnya, jadi ribut. Coba kalau kita nyontoh Nabi bini kita, nih Sa'ban nih, akhir Sa'ban kasih tentu bini, nih Neng, saya kasih 30 juta, abang mau i'tikaf, monggo bang, monggo, begitu. Jadi utuh. Oleh karena kita bekerja, maka bekerja juga ngamalin ajaran Nabi. I'tikaf bisa malam, marhaba, itu bagus. Mala yudraku kullu la yutraku jul. Yang nggak bisa dikerjain semua, jangan ditinggal semua. Itulah Islam indahnya. Jangan paksa. Jangan kita kerja kantor mau i'tikaf sebulan, pecah. Sama bos, salah kita karena kita waktunya sudah dibayar sama dia, maka kita beda. Maka kita diatur oleh Islam. Bagaimana kalau orang masih berdinas, bagaimana kalau dia sudah pensiun, bagaimana dia kalau pedagang, bagaimana kalau dia penuntut ilmu. Masing-masing ada rahmatnya, ada ajarannya dari Rasulullah, dan harus duduk pada kelasnya, jangan pindah pada kelas, bakal jadi stres. Kurang lebih demikian.